1977, Jazz Goes to Campus lahir dari Universitas Indonesia sebagai lebih dari sekadar panggung musik. Ia tumbuh menjadi ruang bertemu antara ide, generasi, dan kebebasan berekspresi. Karena jazz tidak pernah hanya tentang suara, tapi tentang cara kita berdialog, bereksperimen, dan terus bergerak. Hampir 50 tahun berjalan, Jazz Goes to Campus memasuki babak baru. Bukan untuk meninggalkan kampus, tapi memperluas langkahnya. Hadir dalam format baru, Jazz Goes to Campus, The City Series. Jazz kini bergerak ke tengah kota, menjadi bagian dari denyut dan cerita menuju 500 tahun Jakarta. Di ruang yang baru ini, jazz bertemu perspektif yang berbeda, berdialog dengan identitas lokal, dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Sebuah perjalanan yang tidak hanya melihat ke belakang, tapi juga mempertanyakan, merespon, dan membayangkan masa depan. Dan dari sinilah percakapan itu dimulai. Selamat malam. Selamat malam. Dan tentunya selamat datang di Jazz Goes to Campus The City Series 2026. Wah, senang sekali semuanya pada datang di sini, semangat ya. Yes, kita pun juga tentunya semangat banget karena kita berdua yakin di malam hari ini kita akan menikmati malam yang spesial, malam yang istimewa. Karena kita menyongsong yang namanya Jazz Goes to Campus menuju ke 50 tahun. Dan juga merayakan Jakarta yang akan berusia 500 tahun. Tentunya semuanya akan kita gelar di tahun 2027 ya. Yes, wow. Tepuk tangan yang meriah dong. Wah, senang sekali ya. Dan event pada malam hari ini merupakan bagian dari Jazz Goes to Campus yang tentunya ada predikatnya, The City Series. Wow, dan teman-teman mungkin yang kita kenal pastinya sebelumnya atau selama ini Jazz Goes to Campus selalu identik dengan suasana kampus. Tapi kali ini lewat The City Series, JGTC hadir dengan semangat yang berbeda. Karena JGTC tidak hanya berada di kampus saja, tapi juga bergerak ke tengah kota. Dan ini juga menjadi bagian dari perjalanan menuju ke 50 tahun Jazz Goes to Campus di tahun 2027 nanti. Ini sebuah langkah untuk memperluas ruang dan juga memperkuat identitas dan membawa JGTC ke level yang lebih besar. Nah, kayaknya udah pada nggak sabar dan penasaran ya sama sharing session kita pada malam hari ini. Yes! Selamat datang dan selamat malam kepada Bapak Chandra Darusman, Advisor of the Federation of Indonesian Musician Union and Creative Consultant. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Chico Hindarto, ex-committee member of Jakarta Goes to Campus. Alright, next. Selamat datang, selamat malam kepada Sri Hanuraga, Jazz Musician and Educator. Dan selanjutnya selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Agus S. Basuni, selaku jazzpreneur atau promotor. Selamat malam. Dan tentunya langsung saja kita undang pada moderator kita pada malam hari ini kepada Mas Kepra. Wow, semangat ya. Iya. Sharing session kita malam ini. Tentunya. Nah, sudah ada Mas Kepra, sudah standby untuk menjadi moderator kita pada malam hari ini. Tentu saja kita langsung memberikan panggung ini kepada Mas Kepra. Kami persilahkan. Silakan Mas Kepra. Terima kasih MC. Selamat malam teman-teman semua yang semuanya sudah pernah nonton Jazz Goes to Campus. Nontonnya di Salemba apa di Depok? Di Depok. Selamat malam khusus kepada Ibu Dekan FEUI karena Jazz Goes to Campus tidak terlepas dari FEUI. Dan pada saat Jazz Goes to Campus pertama kali diselenggarakan, Ibu Dekan belum lahir. Oke, baik. Jadi kenapa saya diminta untuk memandu acara ini? Karena memang dicari pemandu yang umurnya jauh lebih tua dari Jazz Goes to Campus itu sendiri. Jadi saya ada di sini.
Jadi kita kumpul hari ini dalam rangka Jazz Goes to Campus The City Series. Selain Road to 50 tahun Jazz Goes to Campus, ini juga dalam rangka tahun depan ya 500 tahun usia kota Jakarta. Jadi kita langsung saja mulai. Kalau mau tahu Jazz Goes Campus itu apa dan bagaimana ke depannya, sudah ada narasumber yang lengkap di sini. Pertama, dokter yang melahirkan Jazz Goes to Campus, Chandra Darusman. Tepuk tangan untuk Chandra. Yang kedua, Ciko. Ciko ini juga dari FEUI. Dia akademisi musik karena doktornya mengambil tesis mengenai musik, lama berkecimpung di musik, juga pernah menjadi panitia dari Jazz Goes to Campus. Yang paling ujung sana seorang jazzpreneur, wirausaha dalam bidang jazz. Pokoknya semua itu usahanya kaitannya sama jazz. Luar biasa. Dan ini anak kita, adik kita, Sri Hanuraga. Masih muda tapi nggak sopan, pernah menang AMI Award sampai 6 kali, nggak sopan sekali ya. Tepuk tangan untuk Sri Hanuraga. Backgroundnya full musik. Kalau ini FEUI, kebetulan SMA-nya kita tetanggaan di Salemba. Oke, langsung saja. Chan, kenapa harus ada jazz di kampus UI pada saat itu? Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Bra. Kira-kira situasinya pada saat itu, jazz tuh hanya bisa dinikmati di hotel-hotel ya. Yang mana kalau mau menikmati jazz tuh harus bayar cover charge atau first drink ya. Sehingga nggak mampu kantong mahasiswa menjangkau itu. Nah, jadi awalnya memang tujuannya membumikan ya, jazz ke anak muda. Dan kebetulan saya di kampus, ya ada kegiatan kita buat, dulu namanya pesta seni, di mana berbagai macam seni ditampilkan mahasiswa, ya ada teater, ada pameran lukisan, termasuk musik. Nah musiknya kebetulan saya termasuk mahasiswa seksi kesenian, sampai sekarang juga masih seksi kesenian. Masih seksi ya. Kita pilih warna musik jazz, dan pertama kali memang waktu itu almarhum Mas Ireng. Dan ternyata memang disambut baik oleh anak muda pada situ, ya mahasiswa. Kira-kira begitu situasinya dan mulainya dari situ. Nah, Ciko, ya. Tahun keberapa Ciko? Oke, saya masuk ekonomi tahun 85, jadi masih di bawah 10 tahun ya Jazz Goes to Campus. Di saat itu saya nggak tahu kenapa disuruh tampil Mas. Tentunya yang sore-sore yang penontonnya nggak banyak Mas, jadi cacatnya nggak kelihatan waktu itu ya. Itu tahun pertama saya, tahun 86 saya jadi panitia, seksi artis. Nah di situ saya antar jemput artis. Yang saya ingat adalah waktu itu antar jemput almarhum Om Jack Lesmana dan Om Benny Likumahua. Nah interaksi antara mereka waktu di mobil, waktu saya nganterin itu saya jadi santai gitu. Jadi nggak ada superstar banget kalau jazz gitu ya. Mungkin karena pertimbangannya itu. Nah tahun 87 jadi gini, kalau saya ngeliat JGTC itu kan adalah satu kegiatan kemahasiswaan ya. Dan ada unsur pride-nya FEUI ini. Kalau nggak boleh putus JGTC. JGTC adalah festival jazz tertua di Indonesia. Kita bisa klaim seperti itu ya. Yeah. Anyway, setelah itu saya merasa pasca dari itu, saya merasa bahwa jazz adalah sesuatu yang membuat saya adalah menarik. Makanya saya lanjutkan dengan saya terlibat sebagai promotor Mas. Promotor konser musik, dan tidak berhenti sampai situ karena saya juga terlibat di belakangan ini untuk jadi semacam advisor di JGTC. Untuk jadi Untuk JGTC Award. Jadi masih terlibat Mas, walaupun sudah alumni gitu ya. Mungkin ini juga hal yang saya sampaikan di waktu di press conference. Sebetulnya ini bukan sekedar event aja, tapi juga tempat pembelajaran buat mahasiswa Mas. Dalam hal ini adalah belajar berorganisasi, leadership. Kemudian juga pasti ada batasan kan, waktukah, ada batasan dana. Jadi mereka juga mesti menerapkan ilmu accountingnya kayak Mas gitu. Jadi artinya memang ini satu bukan sekedar pertunjukan, tapi ada nilai-nilai lain yang di belakang itu gitu Mas. Gue mau orang belajar jazz,
Gue mau orang ngerti jazz. Gue mau jazz didengar oleh sedemikian banyak orang. Emang nggak butuh duit ya? Ini ada Ciko, ada Chandra. Chandra pelopor, Ciko melanjutkan pada saat Jazz Goes to Campus masih muda. Tapi di sini juga ada Aga yang pernah tampil juga di Jazz Goes to Campus. Ya, Jazz Goes to Campus itu apa untuk seorang musisi semacam Aga? Ya, berkaca dari pengalaman saya sendiri, Jazz Goes to Campus itu penting bagi musisi dari berbagai jenjang ya. Ya, kalau pengalaman saya sendiri, saya kayak Jazz Goes to Campus itu punya kompetisi dan workshop, dan itu ruang yang bagus buat bibit-bibit baru kan di situ. Nah, waktu itu saya ingat saya ikut salah satu kompetisinya, terus waktu masih SMA, di situ nggak cuma dapat kesempatan tampil, tapi ketika mau masuk ke babak final ada semacam kayak program inkubasi, ada workshop dari musisi-musisi hebat. Waktu itu saya ingat ada Paulo Patisalano, ada Manusia Nanggolan kalau nggak salah, ada Sandy Luntungan, dan itu kesempatan yang langka banget di zaman saya waktu itu untuk belajar dari orang-orang itu. Nah, nggak cuma untuk yang musisi dari yang bibit awal, tapi di jenjang berikutnya yang mid career ke atas itu juga punya tempat di situ, punya ruang, dan ruang ini tersedia bagi beragam musik jazz ya, yang itu sangat penting banget karena kan ragam estetik itu kan membentuk sensibilitas masyarakat, dan di Jazz Goes to Campus tuh benar-benar ruang yang ragamnya banyak gitu buat musik jazz gitu. Jazz itu agak ngerasa nggak ya bahwa jazz itu unik? Saya nggak pernah dengar, tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Saya nggak pernah dengar tujuan ekonomi menjadi yang nomor satu untuk para musisi jazz. Gue mau orang belajar jazz. Gue mau orang ngerti jazz. Gue mau jazz didengar oleh sedemikian banyak orang. Emang nggak butuh duit ya? Tetap perlu. Oke. Ya, tapi kan karena musik jazz itu sendiri kan grassroots movement, dia itu musik yang akhirnya bisa mengempower satu komunitas yang ditekan kan, ras yang ditekan waktu itu, dan dia bisa dapat ruang karena dia punya daya emansipasi buat ras Afrika Amerika itu, dan itu mungkin dari sifatnya yang musik perjuangan itu, jadi kita memang terpukaunya tuh dari salah satunya dari daya emansipasinya itu mungkin yang bikin kenapa fokusnya mungkin nggak selalu awalnya kayak ke financial gitu atau fame gitu. Chan? Iya, memang sifat jazz itu emang ya ini ya sangat demokratis ya. Yeah. Jadi kalau kita pemain jazz itu bermain ya, itu kan saling pidato itu sebenarnya. Iya, Pidato, dan yang lain dengerin gitu. Jadi mereka berdialog. Dan yang lain dengerin gitu. Dan ini respect. Itu hanya terjadi di jazz pada saat sabet-sabetan gitar, sabet-sabetan bass, atau spontanitas ya. Spontanitas yang betul-betul menghargai gitu. Ya. Jadi tapi ini gak disadari sebenarnya oleh sebagian besar penonton ya. Kalau Mas Agus, orang yang punya passion yang luar biasa di jazz, ya, bawa jazz kemana-mana, dan ada strateginya. Kenapa yang dirangkul adalah merangkul kesenian daerah untuk dikawinkan dengan jazz dan sebagainya. Apa sih yang ada di dalam bayangannya Mas Agus? Kenapa pol-polan abis-abisan untuk jazz gitu? Baik, terima kasih. Jadi kalau bicara jazz, sejujurnya saya pun tidak pernah membayangkan saya bisa sepanggung dengan salah satu idola saya. Waktu saya masih tinggal di Kalimantan. Terima kasih Mas. Saya menonton dari televisi. Oke. Oh, Chandra ya? Sorry Chan. Ya, saya dari Samarinda. Dari Kalimantan. Ya, jadi waktu di Kalimantan saya menonton TVRI. Saya lihat ada kelompok namanya Karimata. Ada kelompok namanya Krakatau. Saya ikut tur bareng sama Mas Dwiki keliling Amerika dan keliling Eropa. Nah, ketika saya berkunjung ke Swiss misalnya,
Saya melihat di Montreux Jazz Festival itu, ketika festival berlangsung, tidak ada hotel yang tersedia di sana, Mas. Hotel yang tersedia adanya di Jenewa, dan kita harus jalan kira-kira sekitar 3 jam. Dan itu artinya ada potensi ekonomi yang luar biasa besar, yang mungkin orang tidak lihat. Jadi orang hanya lihat panggungnya, fokusnya kepada misalnya di sini Aga gitu ya, atau Mas Chandra gitu. Tapi orang tidak lihat bisnis di belakang itu. Nah, saya tertarik untuk mencoba melihat itu, dan saya buat yang namanya Warta Jazz. Jadi memberitakan apa yang sedang terjadi. Pada satu masa sebelum pandemi, Indonesia punya kurang lebih 70 acara berskala festival di Indonesia. Yang saya lihat, pola-pola yang dikembangkan oleh teman-teman di Jazz Goes to Campus itu menarik untuk kemudian menginspirasi banyak acara lain. Jadi dalam konteks itu, saya hanya ingin mengatakan begini, jazz mungkin asing dari segi kata, tapi sejujurnya kita hidup di Indonesia itu nge-jazz banget, Mas. Karena setiap hari kita harus improvisasi. Ciko kan menulis tesis doktoralnya tentang musik. Oh ya, saya waktu itu... Ada kesimpulannya nggak dengan kenapa musisi jazz itu begitu unik dan passionnya begitu luar biasa? Kebetulan disertasi saya mengenai produk bundling gitu kan ya, mengenai produk bundling ini barang fisik dengan juga barang experiential. Barang fisiknya waktu itu tinggal CD, nggak ada lagi barang fisik ya, tapi barang experiential adalah konser. Nah dari situ saya menjumpai bahwa hasilnya adalah ternyata kalau nonton konser itu orang lebih rela membayar lebih mahal, karena bisa jadi itu adalah once in a lifetime. Dibandingkan dengan kalau beli CD. CD udah ada patokan harganya soalnya. Jadi artinya memang ke depannya kalau saya juga lihat sekarang, apalagi sekarang musik udah nggak ada bentuk fisiknya ya. Kita bisa dengar dari banyak streaming. Akhirnya konser menjadi satu hal yang penting. Konser jazz itu saya mungkin akan sedikit ke Jazz Goes to Campus lagi. Saya akan lihatnya Jazz Goes to Campus dari kata-katanya deh Mas ya. Pertama jazz tadi ya. Jazz itu kalau kita dari 5W1H-nya mungkin jazz itu adalah what sama why-nya. Kenapa jazz? Apa jazz gitu kan? Tadi udah bicara ada egaliter, ada improvisasi, ada kesetaraan. Dan sebenarnya kesetaraan itu bukan cuma si pemainnya saja, tapi pemain dengan juga penonton. Jadi experiential-nya itu sebenarnya dua arah. Yang kedua, goes to-nya Mas. Goes to-nya tuh berarti kita bicara ada dua sebenarnya, when sama where. Karena goes to bisa berarti bergeraknya ke arah waktu atau ke arah tempat gitu Mas ya. Nah kalau saya lihat beranjaknya si Jazz Goes to Campus ini kan kita juga dulu awalnya kan di Salemba Mas ya. Sebuah tempat kita sebutnya Taman MIPA Mas ya. Sampai kemudian pindah gitu ya. Taman FEUI. Taman FEUI, ruang 03. Ya, di situ. Nah pertamanya kecil, lama-lama jadinya besar dan kemudian berpindah. Tadi goes to-nya Mas, jadi ada dimensi waktu dan ruang. Campus adalah who sama ininya, sama how-nya. Who sama how tadi dibicarakan, yaitu mahasiswa, tanda petik amateran, berarti bukan penyelenggara yang profesional, tapi how-nya itu tadi yang membuat mereka menjadi lebih kaya sebagai pengalaman berorganisasi dan juga menyelenggarakan acara sebagai bagian dari pembelajaran. Itu Mas dari saya mungkin Mas tambahan. Tapi saya ingin memberikan catatan juga, tidak selalu ketika kita mengatakan Indonesia itu harus membawa alat atau musik tradisinya. Tidak di situ gitu. Oke, Mas Agus ini sering bawa juga musik ke luar negeri dan mengkolaborasikan dengan musik etnik. Targetnya apa Mas? Kita tahu bahwa musik adalah salah satu medium berbicara atau diplomasi yang paling efektif. Dan di banyak kesempatan kalau kita perhatikan mau apapun acaranya, rata-rata yang paling fleksibel musisi jazz. Dan karena dia sangat fleksibel, menurut hemat saya akan jauh lebih unik ketika kita membawa kelompok bertandang ke mancanegara atau ke berbagai acara internasional menggunakan idiom yang sama yang dipahami oleh semua orang. Tapi pada saat yang bersamaan kita punya sesuatu, kita punya flavor Indonesia. Tapi saya ingin memberikan catatan juga, tidak selalu ketika kita mengatakan Indonesia itu harus membawa alat
atau musik tradisinya. Tidak di situ gitu. Kenapa? Karena kita tahu ada salah satu pianis Indonesia, the youngest ever, yang dapat nominasi Grammy Award 3 kali berturut-turut, kategorinya jazz, termuda sepanjang sejarah, namanya Joey Alexander. Dia mainnya piano gitu, dia nggak bawa instrumen lain, tapi kita bisa dengar. Seperti halnya saya juga bisa mendengar ketika Aga memainkan pianonya, itu terdengar seperti suara gamelan. Ya, Gak. Jadi dari sisi Aga ya, Mas Agus kan membawa jazz keluar, dikaitkan dengan etnik dan sebagainya. Kalau dari sisi musisi, ada nggak sih keinginan gue orang Indonesia, gue harus mengawinkan jazz dengan gamelan apa-apa, terus ada idealisme yang dikedepankan, atau emang ya biar aja itu mengalir apa adanya, tapi pada saat gue menggali, kok gue larinya ke etnik ya? Agak termasuk yang ke situ atau yang ya udah gue akan bermain musik berdasarkan apa yang ekspresi gue aja, gimana? Dari cerita saya juga mengeksplor musik tradisi gitu. Selalu ada passion ke sana karena ya itu saya melihat ada ya tadi fleksibilitas jazz tadi dia penting untuk menjadi jembatan antar berbagai musik dan dia bisa menjembatani itu warisan tradisi tadi ke halayak yang lebih luas gitu. Oke, closing remarks kita mulai dari Mas Agus dulu. Jazz Goes to Campus itu sangat penting buat ekosistem jazz di Indonesia. Karena harus ada orang yang dari kampus yang mikirin bagaimana jazz selanjutnya. Oke, kalau dari saya Jazz Goes to Campus itu adalah satu cikal bakal yang bisa jadi panjang karena ada passion dari pemain, penonton dan penyelenggara. Jadi lanjutkan ekosistem itu untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih besar nantinya. Terima kasih. Setuju dengan kedua bapak-bapak ini. Cuma saya ingin menambahkan bahwa The City Series ini hari ini adalah momentum dilakukannya beberapa kegiatan ke depan untuk menyambut JGTC ke-50 tahun depan. Dan setiap seri ini akan mengatakan ranting jazz yang bermacam-macam, spesies yang bermacam-macam. Malam ini Big Band Jazz ya. Kemudian nanti insya Allah akhir Juli Jazz Fusion. Kemudian nanti November di kampus ada jenis jazz yang lain. Tahun depan juga ada jazz mainstream. Jadi memberikan gambaran penuh kepada masyarakat bahwa jazz itu bukan satu saja ya, yang banyak sekarang jazz pop, tapi banyak sekali spesies sekali mengedukasi kita semua. Agak? Ya semoga bisa terus berkembang JGTC sebagai ruang untuk memberikan jazz ke generasi yang lebih muda dan ragamnya juga makin banyak. Terima kasih. Inilah menariknya jazz. Tadi beberapa kali juga saya sampaikan. Pertama kita sepakat kalau orang tanya jazz itu apa? Jawabannya sama, jazz itu improvisasi. Dan sekali lagi terima kasih kepada Aga, musisi yang menekuni jazz. Ciko terima kasih, Magus terima kasih, dan secara khusus saya ingin sambutan yang meriah kepada dokter kandungan yang melahirkan Jazz Goes to Campus, Chandra Darusman. Oke, sekali lagi terima kasih dan kita semua juga dukung Jakarta Global City tahun depan 500 tahun kota Jakarta dan komitmen Bang Rano yang memang orang musik, penyanyi. Oke, sekali lagi Bang Rano terima kasih atas semua yang difasilitasi oleh Pemprov DKI dan kita berharap kita menuju ke Jazz Goes to Campus ke-50 semuanya lancar-lancar. Baik, terima kasih saya serahkan ke host. Terima kasih. Terima kasih. Wow. Terima kasih Pak Chandra Darusman dan juga Bapak Ciko Hindarto dan juga Bapak Sri Hanuraga serta Bapak Agus Basuni dan juga pada moderator yang luar biasa Mas Kepra. Iya, dan tentunya memang tadi dari sharing session kita jadi tahu banyak hal terkait juga dengan industri musik jazz di Indonesia. Tapi satu yang saya yakini apabila JGTC ini memang menjadi salah satu wujud dari ekosistem musik jazz di Indonesia yang terus harus ada pastinya. Dan tentunya ini diharapkan akan menimbulkan atau menumbuhkan lagi musisi-musisi jazz. Ya, tentunya di Jazz Goes to Campus The City Series ini akan ada penampilan yang luar biasa lagi. Ada Erwin Gutawa, ada Topati, ada Ari Rinaldi dan juga Bandung Jazz Orchestra yang
tentunya bikin kita di sini akan merasakan bahwa jazz itu adalah bagian dari kita. Yeah, exactly. Dan tentunya kita jangan kemana-mana dulu, Anda juga jangan kemana-mana dulu. Sesaat lagi kita akan lanjut acara malam hari ini. Ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah Jazz Goes to Campus The City Series. Jadi persiapkan diri Anda, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi.